Tapi lagu-lagu reggae milik Bob Marley fasih dilantunkan Tony sejak tahun 89. Selain ikut berambut gimbal, tak tanggung-tanggung. Namanya pun ikut berganti, menjadi Tony Q Rastafari. Ini dia pria gimbal yang paling beken di dunia. Bob Marley sang legenda, sekaligus ikon di jagat musik reggae. Kalau yang ini penampilannya boleh mirip, tapi orang-orang di Jamaika sana, negeri kelahiran Bob Marley, mungkin tak kenal Tony Waluyo Sukmoasih. Tapi lagu-lagu reggae milik Bob Marley fasih dilantunkan Tony sejak tahun 89. Selain ikut berambut gimbal, tak tanggung-tanggung. Namanya pun ikut berganti, menjadi Tony Q Rastafari. Asal tahu saja, Rastafari adalah faham anti-diskriminasi suku minoritas kulit hitam yang dibawa kultur reggae. Ibarat sayur tanpa garam, reggae dan rambut gimbal tak bisa dipisahkan. 89 main musik reggae dan saya tidak gimbal. Saya ingin mencoba kalau saya rambut gimbal kira-kira bagaimana. Setelah saya mencoba rambut gimbal semakin merasa lebih senang, lebih yakin. Tapi saya coba lagi potong tahun 93. Saya coba potong dengan rambut biasa, saya yakin nggak masih mau main musik reggae. Ternyata masih mau main lagi, akhirnya gimbal lagi sampai sekarang. Tony cuma salah satu contoh pengagum Marley, reggae, dan paham Rastafari yang mengikutinya. Masih ada ratusan orang lain seperti Tony. Permintaan menggimbali rambut dari banyak orang itulah menjadikan sebuah profesi komersial tersendiri. Di kalangan komunitas gimbal, empang biasa dipanggil sebagai dokter gimbal. Sebagai dokter gimbal, empang sudah berpraktek selama 5 tahun terakhir. Untuk menggimbali rambut pasiennya, empang hanya menggunakan alat rajutan hot pen. Hot pen berfungsi untuk merajut rambut pasien hingga gimbal. Meski terlihat gampang, namun proses menggimbali rambut ternyata bisa memakan waktu hingga 3 jam. Rambut lurus, tapi susah. Itu dan juga rambutnya lurus, licin. Juga butuh waktu yang lama, belum disasak dulu kan. Habis disasak baru kita sulam. Dan juga itu sangat licin banget kalau memang rambutnya agak lurus. Kalau yang kering gimana? Kalau yang kering itu cepat. Dalam menggimbali rambut pasiennya, empang harus selalu hati-hati. Jika tidak, rambut sang pasien bisa putus. Dari profesi tersebut, empang bisa mengantongi Rp200.000 sekali menggimbali. Itu mungkin sangat sakit untuk orang yang rambutnya pendek. Yang panjang? Kalau yang panjang itu sangat enak, kita bisa ngasih jarak antara pori-pori dan juga rambut. Rasanya apa ya? Sakit gitu, tapi nggak terlalu sakit sih, biasa aja gitu. Kayak apa ya? Kayak kegigit semut lah, kayak gitu, hampir segitu. Rambut gimbal di kepala Yosef ini masih tergolong gimbal galak, alias belum bisa dilemaskan. Untuk bisa lemas atau turun dibutuhkan waktu minimal selama 1 minggu. Jangan dipikir rambut gimbal tak perlu dirawat. Bisa-bisa menjadi sarang kutu atau malah kecoa senang mampir ke gulungan rambut ini. Kalau kita rajin-rajin gitu sering, terus rajin ngebersihin, ya seminggu sekali direndam air hangat lah buat ngilangin kotoran juga. Terus kalau mau lebih bagus lagi ya, coba mandi ke laut.
Seiring perjalanan waktu, kini model rambut gimbal sudah menjadi tren pilihan gaya rambut, khususnya di kalangan anak muda. Mereka pun tak segan-segan memproklamirkan eksistensi diri. Sebenarnya di gimbal ini kita bercerita bukan di kepuasan sebenarnya. Untuk gue sendiri, kenapa gue gimbal ya mungkin pertama gue mengambil karena gimbal itu dari kaum bawah ya, di Jamaika itu dulu ceritanya kaum bawah lah. Untuk rambut gimbal ini gue ngambil sendiri, ya mungkin soul gue dapat di rambut gimbal. Di balik kebanggaan memiliki rambut gimbal, namun tak sedikit anggota komunitas yang merasa ada pandangan negatif terhadap penampilan mereka. Anggapan orang itu ya gimana ya, tong kosong aja sih kalau saya bilang. Jadi biarin lah orang ngomong apa, tapi ntar tuh dia tahu apa ya orang-orang gimbal gitu. Jadi, rambut gimbal hanyalah salah satu pilihan gaya hidup seseorang. Jangan dijadikan ukuran kelembutan hati pria-pria yang sebenarnya cinta damai ini.